Seritek yang dulu dikenal sebagai raksasa industri tekstil Indonesia telah resmi menghentikan operasionalnya per 1 Maret 2025. Gelombang PHK massal tak terhindarkan dengan lebih dari 10.965 pekerja kehilangan pekerjaan. Bangkrutnya Seritek ini seakan menandai surutnya industri tekstil yang sempat berjaya di tahun 1970 hingga 1990-an. Seperti apa pasang surut perjalanan industri tekstil dan produk tekstil di tanah air? Sejarah mencatat, pertekstilan Indonesia dimulai dari industri rumahan sekitar tahun 1929. Ketika itu, pertenunan dan perajutan menggunakan alat tekstil Inrichting Bandung atau TIB Geto atau yang dikenal dengan nama alat tenun bukan mesin atau ATBM yang diciptakan oleh Daelenor pada 1926. Produknya berupa tekstil tradisional seperti sarung, kain panjang, lurik, stagen atau sabuk, dan selendang. Namun penggunaan ATBM itu mulai tergeser oleh alat tenun mesin atau ATM yang pertama kali digunakan pada tahun 1939 di Majalaya, Jawa Barat yang mendapat pasokan listrik pada 1935. Sejak itulah industri TPT Indonesia mulai memasuki era teknologi dengan menggunakan alat tenun mesin. Tahun 1970-an menjadi tonggak kebangkitan industri tekstil di Indonesia yang ditandai dengan masuknya investasi dari Jepang di subsektor industri hulu. Di era 1970 hingga 1985, industri tekstil Indonesia semakin berkembang, meski baru mampu memenuhi pasar domestik dengan segmen pasar menengah rendah. Kemudian tahun 1986, industri tekstil Indonesia mulai tumbuh pesat dipacu iklim usaha yang semakin kondusif, seperti regulasi pemerintah yang efektif yang difokuskan pada ekspor non-migas. Industri tekstil sendiri mampu memenuhi standar kualitas tinggi untuk memasuki pasar ekspor di segmen pasar atas fashion. Pada periode 1986 hingga 1997, kinerja ekspor industri tekstil Indonesia terus meningkat dan menjadikannya sebagai industri yang cukup strategis, sekaligus andalan penghasil devisa negara sektor non-migas. Pada periode ini, pakaian jadi menjadi komoditas primadona ekspor. Setelah sempat bangkit usai krisis 1998, industri tekstil dan produk tekstil Indonesia belakangan kian terpuruk. Melemahnya pasar luar negeri disertai gempuran produk impor tekstil ke pasar domestik membuat pelaku industri sandang mulai dari hulu hingga hilir kian terimpit. Hal ini kemudian memicu PHK hingga ribuan pekerja, termasuk yang baru saja terjadi terhadap Seritek. Pada 2024, Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API mencatat selama periode Januari hingga Mei 2024 saja, sebanyak 20 hingga 30 pabrik berhenti beroperasi dengan mem-PHK hingga 10.800 orang pekerja. Angka tersebut menunjukkan PHK sepanjang 2023 yang tercatat mencapai 7.200 pekerja di sejumlah sentra industri tekstil di wilayah Bandung dan Surakarta. Jumlah ini diyakini lebih tinggi karena ada pekerja yang tidak melaporkan saat terkena PHK. Tak hanya itu, pada awal Juni 2024, sebanyak 6 pabrik menutup operasinya. Rinciannya terdiri di PT S Dupantex di Jawa Tengah yang melakukan PHK pada 700 pekerja, PT Alinatex di Jawa Barat sebanyak 700 pekerja, PT Kusuma Hadi Santosa di Jateng menghentikan 500 pekerja, PT Kusuma Putra Santosa di Jateng memutus 400 pekerja, PT Pamor Spinning Mills di Jateng menghentikan 700 orang, dan PT Sai Apparel di Jateng mem-PHK 8.000 orang. Terbaru ialah PHK PT Seritek yang mengakibatkan sekitar 10.000 orang kehilangan pekerjaan. API menyebut faktor global dan domestik turut berpengaruh pada fenomena PHK massal. Dari sisi global, salah satunya disebabkan penurunan permintaan dunia yang dipicu ketidakstabilan geopolitik serta kenaikan biaya ekspor. Krisis di Eropa akibat perang Rusia-Ukraina juga turut mempengaruhi daya beli global, dengan prioritas konsumsi saat ini beralih dari produk tekstil ke kebutuhan esensial seperti halnya energi. Hal ini pun berimbas pada turunnya permintaan produk tekstil di Indonesia di pasar ekspor. Selain itu, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi industri TPT ialah persaingan dengan negara produsen TPT asing lainnya seperti China, India, Vietnam, bahkan belakangan Bangladesh. Negara-negara ini memiliki biaya produksi yang lebih rendah dan dapat produksi produk tekstil dengan harga lebih murah dibanding Indonesia. Sebagian kalangan industri tekstil dan produk tekstil juga menganggap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Permendak Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor sebagai pemicu kenaikan volume impor yang berdampak pada rontoknya industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri. Aturan ini dianggap merugikan sektor industri tekstil dan sejauh ini pemerintah belum berencana merevisinya. Dampak PHK tersebut tentunya bisa menimbulkan efek bola salju yang semakin besar. Selain meningkatkan angka pengangguran terbuka, banyaknya PHK juga bisa berdampak pada masalah sosial seperti kemiskinan dan angka kriminalitas.
Untuk itu, pemerintah harus serius memitigasi persoalan akut pada industri tekstil yang termasuk sektor padat karya, sehingga jadi salah satu tumpuan ekonomi masyarakat. Bagaimana kalau menurut sahabat Kompas? Apakah maraknya PHK belakangan ini menjadi sinyal bendera putih alias menyerahnya industri TPT dalam negeri?